Assalamualaikum brosis, balik lagi di Ceritain Musik. Hari ini, malam ini, di video ini gue tuh entah kenapa gue merasa penuh dengan semangat gitu loh brosis. Karena apa ya? Karena malam ini gue lagi-lagi akan ngebahas bener sesuai sama judul. Judulnya kan album terbaik yang pernah dibuat oleh Dream Theater. Kenapa gue bisa ngomong kayak begitu? Ini sebetulnya bukan 100% omongan gue ya. Ini juga didukung sama majalah Rolling Stone yang dia bilang the best album of progressive metal. Album ini adalah Metropolis Part 2, Scenes from Memory. Kenapa sih gue terobsesi banget sama album ini? Jadi karena begini brosis, lu pernah nggak sebelumnya tuh kayak ngedengerin musik, ngedengerin band, lagu, tapi albumnya itu punya konsep cerita. Dan konsep ceritanya itu nerus sampai habis. Dari lagu pertama sampai lagu terakhir. Nggak cuman sekedar konsep cerita. Di album ini, lu berasa kayak lu lagi diceritain suatu novel. Atau lu lagi baca novel. Atau lu lagi nonton film. Di dalam album ini tuh menceritakan kayak percintaan, terus juga sebuah dosa, terus juga pembunuhan, dan ada sisi spiritualismenya di sini. Itu makanya yang ngebikin gue terobsesi banget buat nyeritain, dan gue antusias banget buat nyeritain album ini ke teman-teman semua, ke brosi semua. Jadi gimana sih Pi ceritanya? Nah, lo kalau lo pengen tahu banget nih, jangan lupa lu subscribe dulu nih channel gue. Buat lu brosis yang belum subscribe, buat lu pendatang baru, selamat datang dan subscribe channel gue. Lu share juga video ini ke teman-teman lu, jadi biar teman-teman lu pada tahu semua. Gitu brosis. Nah, album Scene from Memory ini, Metropolis Part 2, itu kan rilis pada tahun 1999, 26 tahun yang lalu. Nah, kenapa sih disebutnya Metropolis Part 2? Berarti ada part pertamanya dong. Nah, jadi sebelum gue masuk ke konsep album, teknik apa aja, segala macamnya, gue ngebahas latar belakangnya dulu nih. Jadi sebelum terciptanya album ini, tepatnya 7 tahun sebelum rilisnya album Scenes from Memory, Dream Theater itu ngeluarin satu album yang namanya Image and Word. Nah, Image and Word ini adalah album kedua dari Dream Theater di tahun 1992. Di album Image and Word, di tracklist kelima, ada satu lagu yang judulnya Metropolis bagian 1 atau Metropolis Part 1, The Miracle and the Sleeper. Nah, dari lagu inilah itu yang menjadi cikal bakal terciptanya album Scene from Memory. Ah, kenapa kayak begitu tuh, Pi? Kenapa ini yang menjadi cikal bakal? Jadi sejarah singkatnya kayak begini, brosis. Album itu kan meledak. Banyak fans yang bertanya-tanya lah. Maksud dari Metropolis Part 1 ini apa? Mana part keduanya? Lalu siapa sih The Miracle? Siapa sih The Sleeper di dalam lagu ini? Karena kan di dalam lagu itu tuh liriknya tuh menceritakan ya ada percintaannya, ada spiritualismenya juga. Pokoknya ada. Nah, si Miracle dan Sleeper ini nih, The Miracle, The Sleeper, itu tuh kayak sebuah dua kutub yang berbeda gitu loh. Kayak yin sama yang. Nah, sampai akhirnya fans banyak yang nanya segala macam, belum dijawab-jawab sama Dream Theater saat itu. Sama Portnoy, sama Petrucci.
Karena kan dia yang menjadi ibaratnya motor cerita nih, ide-ide cerita dari lagu tersebut nih, Metropolis Part 1. Sampai akhirnya keluar album berikutnya yang Falling into Infinity. Sampai akhirnya terjadi project di luar Dream Theater, si Petrucci sama Portnoy ini. Dia kan ngebikin project Liquid Tension Experiment bareng sama Jordan Roots. Saat itu Jordan Roots belum masuk nih ke album Scenes from Memory, belum masuk ke dalam Dream Theater. Sampai akhirnya suatu ketika muncul ide untuk mengiyakan gitu loh pertanyaan-pertanyaan dari para fans nih buat ngebikin part kedua dari Metropolis itu. Nah, akhirnya dari pihak label rekaman setelah album Falling into Infinity yang dituntut sama label buat jadi karya-karya yang gokil, akhirnya label membebaskan Dream Theater buat ngebikin satu album. Ya udah, semuanya ide lo, gue nggak nuntut apa-apa gitu loh, gue akan mendukung aja apa yang lu bikin. Nah, akhirnya jadilah Metropolis Part 2 Scene from Memory. Nama Scene from Memory sendiri itu adalah salah satu penggalan lirik dari Metropolis Part 1. Nah, The Miracle dan The Sleeper itu dijadikan nama tokoh di dalam album ini. Nah, ini gue spill nih dikit-dikit nih sebelum masuk ke konsep. Nah, ini fakta menarik juga nih. Di album ini adalah album pertamanya Jordan Roots. Jordan Roots masuk menggantikan Derek Sherinian. Lalu di album ini juga Portnoy dan Petrucci itu menjadi produser pertama kali. Nih, ini fakta-faktanya nih. Nah, sekarang kita masuk ke konsep. Masuk ke konsepnya. Nah, konsep cerita dari album ini itu kan dibuka sama satu lagu yang judulnya Regression. Regression itu sebenarnya kayak bukan lagu. Dia kayak sebuah prolog dalam novel gitu atau dalam film. Itu dia jadi prolog. Di situ kan dibuka sama satu pembicaraan yang kayak hipnoterapis lagi ngitung waktu. Close your eyes and begin to relax. Take a deep breath and let it out slowly. Concentrate on your breathing. With each breath you become more relaxed. Imagine a brilliant white light above you. Focus in on this light as it flows through your body. Buat si pasien nih kan, kayak di situ kan ada kedengaran close your eyes and begin to relax. Kan ada kayak begitu. Jadi si tokoh utamanya ini nih dalam konsep cerita ini itu namanya Nicholas. Dia tuh pria masa kini, masa itulah. Karena kan tahun 99 nih, bukan 2025. Jadi dia tuh selalu gelisah. Dia sering ngimpi tentang perempuan yang bernama Victoria. Jadi kayak ketika dia ngeliat Victoria kayak akrab gitu nih muka. Kayak gue pernah ngeliat, tapi di mana? Pokoknya di dalam impiannya itu, tapi dia nggak kenal nih perempuan. Cuman dia merasa kayak kok akrab gitu. Seolah kayak dia tuh pernah hidup bareng sama si perempuan ini. Akhirnya dalam sesi hipnoterapi, si Nicholas ini tuh perlahan kayak ngelihat kembali kehidupan dia di tahun 1928. Nah itu kayak dia hidup itu di suatu tempat yang kita bisa bilang sebagai metropolis gitu loh. Jadi sebuah tempat yang memiliki tragedi besar yang di zamannya itu yang belum keungkap. Nah, John Petrucci juga bilang di sesi wawancara sama Guitar World tahun 2000. Nah, kita itu pengen bikin cerita yang punya kedalaman emosional
bukan cuma tentang misteri pembunuhan, tapi lebih ke perjalanan spiritual tentang pencarian diri. Ide reinkarnasi itu simbol dari proses kebangkitan batin. Nah, itu kata John Petrucci di tahun 2000. Nah, di sono akhirnya Nicholas tahu nih bahwa dirinya dia adalah reinkarnasi dari Victory. Sampai sini gimana, brosis? Metal, progresif, ngomongin tentang album konsep yang kayak novel, yang kayak film, ngebahas reinkarnasi juga di sini. Dari sini gimana? Coba boleh. Lu komen-komen dulu nih. Ini kita lagi ngebahas konsepnya. Komen-komen dulu, brosis. Nah, setelah kita tahu si tokoh utama nih, Nicholas, kita juga akan ngebahas Victoria. Siapa sih ini Victoria? Nah, dari keterangannya Dream Theater untuk album ini, Victoria itu punya nama panjang Victoria Page. Dia tuh seorang wanita muda yang jatuh cinta sama Edward Baynes. Ini seorang pria yang baik, penuh kasih sayang. Nah, Edward ini punya, ada yang bilang ini saudara, ada yang bilang ini kakak. Cuma dari Dream Theater sendiri dia nggak kayak ngasih clue gitu. Tapi yang pasti orang ini itu mempunyai nama keluarga yang sama dengan Edward. Namanya Julian Baynes. Nah, si Julian ini itu berbanding terbalik sama Edward. Julian ini dia tuh orangnya pemarah, tukang judi, tukang mabok. Wah, pokoknya ini orang udah rusak lah gitu jiwanya. Sama Julian ini juga suka sama Victoria. Dan dia cemburu buta sama saudaranya dia sendiri, si Edward. Sampai akhirnya terjadi tragedi yang nggak bisa dilupain di tahun itu tuh. Terjadilah tragedi pembunuhan kepada Victoria di tahun 1928 itu. Nah, setelah terjadi pembunuhan, si Julian yang dalam keadaan mabuk ngebunuh Victoria. Setelah itu dia ikut bunuh diri juga. Nah, Edward setelah kejadian itu dia tuh menghilang entah kemana. Nah, ini yang masih jadi misteri banget nih. Masih ada cerita yang ngegantung gitu. Nah, dari cerita tragedi ini James Labrie juga ngomong di sesi wawancara itu di Magazine atau Progressive Magazine di tahun 2011. Tragedi itu menjadi cermin lu bisa mencintai seseorang sampai kehilangan kendali, tapi kalau lu belum bisa berdamai sama diri sendiri, cinta bisa jadi kehancuran buat diri lu. Nah, tadi kan ada sisi hipnotis, terus juga pembunuhan segala macem. Jadi sebenarnya itu album ini kan dia punya 9 lagu, 9 tracklist. Yang pertama ini kan Regression. Regression ini kayak yang tadi gue bilang, itu kan cuman sepenggal omongan kayak prolog. Itu diawalin sama yang tadi tuh, Nicholas dihipnotis. Lalu masuk ke Overture 1929. 1928. Nah, Overture 1928 ini sebetulnya kan cuman instrumen musik yang menjadi konsep gitu loh. Ini loh konsep musiknya Dream Theater di album ini kayak gini. Jadi sepenggal-sepenggal musik dari yang semua lagunya itu ada di Overture 1928. Lalu kan di lagu selanjutnya itu kan Strange Deja Vu. Nah, Strange Deja Vu ini itu menceritakan kilas baliknya si Nicholas yang reinkarnasinya Victoria. Ini kan dalam keadaan hipnotisnya. Habis itu kan terus sampai ke Fatal Tragedy, sampai masuk ke yang kedua. Itu dimulai sama Home.
Nah, di act kedua ini, Dream Theater itu kayak ngasih cerita yang lebih detail tentang kejadian yang sesungguhnya gitu. Nah, akhirnya di lagu Home itu menceritakan Nicholas kan yang merasa masih janggal, banyak ingatan-ingatan yang kabur. Akhirnya Nicholas itu menggali lebih dalam, masuk lagi ke dalam alam bawah sadarnya dia. Sampai akhirnya ketahuan. Nah, di situ baru dibuka tuh kalau ternyata si Edward ini itu adalah The Miracle. The Miracle ini adalah kan lagu dari yang Metropolis Part 1. Lalu Julian Baines. Julian Baines ini ternyata adalah The Sleeper dari lagu yang pertama tuh yang Metropolis Part 1. Nah, dari sini tuh baru makin apa ya? Makin jelas kelihatan tragedi-tragedinya, kisah-kisahnya itu makin jelas kelihatan karena Nicholas kan masuk makin makin dalam tuh. Masuk ke dalam ingatannya dia. Karena ternyata dia kan reinkarnasinya Victoria kan. Tapi di lagu Home ini juga masih ada kejanggalan karena Nicholas tuh sadar Julian ini bukan satu-satunya yang punya motif gitu loh. Bukan satu-satunya orang yang punya motif pembunuhan. Ini masih ada yang ngegantung nih di sini nih. Selain kan lebih detail, dia semakin dalam tuh masuk, tapi masih ada yang ngejanggal gitu loh. Julian nih emang punya motif, tapi dia tuh bukan orang satu-satunya yang punya motif buat ngebunuh si Victoria. Tapi semua bukti merujuk kepada dia. Karena apa ya? Karena si Edward kan abis itu ngilang, nggak ditemuin lagi. Nah, John Petrucci bilang di gitar.com tahun 99, Julian itu The Sleeper dan Edward itu The Miracle. Dua saudara dengan cinta dan luka yang sama terhadap Victoria. Tapi yang satu sadar dan yang satu lagi tenggelam. Nah, terus gimana tuh Pi ceritanya? Nah, kalau misalnya lo mau tahu cerita lebih rincinya, gue akan ngebahas itu di dalam satu project terpisah. Jadi nanti setelah ini tuh sebenarnya cuma teaser. Gue tuh pengen ngasih unjuk secara detail dengan narasi kayak begini tuh. Kalau album ini Scenes from Memory tuh kayak begini nih. Nah, di project gue nanti, gue akan ngebikin album ini tuh bener-bener layaknya seperti novel. Nanti gue akan bikinin alur ceritanya secara rinci, mulai dari regresi, terus juga ke overture, terus sampai ke finally free. Kalau lu pengen tahu dan lu penasaran gimana sih cerita ini, kalau misalnya diangkat benar-benar jadi sebuah novel dengan bahasa yang lu mengerti, dengan gaya bahasa, gaya cerita yang bisa lu pahamin, lu ikutin deh. Lu subscribe dulu. Jangan lupa lu kasih tombol loncengnya tuh. Jadi biar tiap gue posting, lu ngedenger, wah iya nih Opi udah posting nih, apa nih? Kayak gitu. Nah makanya lu ikutin terus nih channel gue, biar lu nggak ketinggalan sama ceritanya kayak gimana. Jadi kayak begitu proses. Inilah ulasan singkat tentang Scenes from Memory. Nggak tahu singkat, nggak tahu apa nih ya. Kayaknya durasinya lumayan lama nih video nih proses. Nah buat lu yang masih penasaran dengan kisah lengkapnya, gue akan ngebikinin lu di dalam Song Tales itu kisah per lagu yang gue susun mengalir seperti novel. Nah, di Amerika itu pernah ada juga yang nerbitin novel dalam bentuk novel ya. Terinspirasi dari album Scenes from Memory. Lebih kurang mungkin sama. Tapi ini adalah versi dari pikiran gue dan alur ceritanya itu gue ngikutin 100% dari album ini. Kayak gimana tuh Pi? Lu ikutin aja deh brosis. Dah segitu aja pembahasan gue tentang album terbaik yang Opi Calderon tahu. Metropolis Part 2, Scene from Memory. Thank you banget brosis. Jangan lupa lu like, lu comment, share, dan subscribe biar lu nggak ketinggalan konten-konten keren
yang ngebahas musik lebih dalam kayak gini. Thank you banget. Wassalamualaikum.